Halo semua, selamat datang di Menuju 100. Belajar cepat setiap hari, tambah wawasan, tambah pintar, dan gapai tujuan bersama. Di Menuju 100, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan, pekerjaan, budaya, bahasa, dan hal unik. Tapi jangan lupa dulu ya, subscribe dulu nih channel Menuju 100, supaya kita tetap terus semangat untuk update video-video selanjutnya. Oke, teman-teman udah dengar berita terkini belum? Bahwa Menteri Pan-RB pastikan bahwa penerimaan CASN tahun 2023 akan segera dibuka. Menteri Pan-RB Abdullah Azhar Anas menyatakan bahwa pendaftaran CPNS 2023 akan dibuka bulan Juni dengan lowongan yang lebih banyak, alias kuota yang lebih banyak ya. Siapa nih yang udah nungguin? Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi CPNS tahun 2023. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Pertama, berkas, kedua, kemampuan, ketiga, kesehatan, dan empat, doa. Channel ini akan membantu kamu meningkatkan kemampuan pengetahuan kamu menghadapi CPNS, karena kita akan belajar setiap hari. Tapi kamu harus berikan waktu dan fokus. Ada 3 tahapan tes CPNS pada umumnya. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga seleksi kompetensi bidang. Dan yang dapat kita pelajari secara umum adalah yang pertama SKD. SKD, seleksi kompetensi dasar, terdiri dari 3 tes. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua tes intelijensi umum atau TIU, yang ketiga tes karakteristik pribadi atau TKP. Tapi kali ini kita akan mulai dengan belajar TIU, tes intelijensi umum, untuk melatih kefokusan kita. Ada 3 kemampuan yang perlu diasah dalam tes intelijensi umum. Yang pertama, kemampuan verbal, yang kedua kemampuan numerik, yang ketiga kemampuan figural. Kemampuan verbal adalah kemampuan mengkomunikasikan pengetahuan melalui kata-kata. Ada 3 hal yang perlu dipelajari untuk mengasah kemampuan verbal. Yang pertama, analogi atau padanan kata. Yang kedua, silogisme atau penarikan kesimpulan. Yang ketiga, analitis atau penalaran soal matematika yang berhubungan dengan data dan keterangan. Selanjutnya adalah kemampuan numerik, yaitu kemampuan untuk memahami persoalan yang bersifat angka atau bilangan. Dan ada 7 yang harus kita pelajari di kemampuan numerik. Yang pertama, aritmatika atau operasi hitung matematika. Bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dan yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan. Yang ketiga, perbandingan nilai. Yang keempat, statistika yang berhubungan dengan mean, median, modus atau data ya. Dan yang kelima adalah jarak, waktu, dan kecepatan. Ini seperti mirip soal-soal fisika. Dan yang keenam, hitungan cepat. Dan yang ketujuh, barisan dan deret atau pola bilangan. Selanjutnya, kemampuan figural. Kemampuan figural adalah kemampuan menganalisa gambar. Ada 3 hal yang perlu dipelajari. Yang pertama, analogi gambar atau persamaan gambar. Yang kedua, ketidaksamaan gambar. Yang ketiga, serial gambar atau pola dan irama yang sama. Jadi kita dituntut untuk memahami gambar-gambar. Persoalan gambar apakah dia sama, apakah ada yang berbeda, atau yang mana nih pola dan iramanya yang sama. Itu yang kita harus tentukan di kemampuan figural ini. Jadi, total kemampuan yang perlu diasah pada tes intelijensi umum adalah ada 13 kemampuan. 13 kemampuan ini akan kita bahas di dalam channel ini. Dengan 13 kemampuan ini, kamu bisa menaklukkan TIU, tes intelijensi umum. So, jangan skip videonya. Untuk pembahasan soal, kita lanjut di video selanjutnya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for your time and support me and click subscribe, like, comment, and share. Press the bell supaya video-video selanjutnya langsung kamu bisa tahu kalau ada update nih di channel ini. Oke, thank you.